Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Fadila Alasani ingin menjelaskan tentang surat kuasa yang ditunjukkan untuk mengerjakan tugas UAS dari mata kuliah Praktek Penanganan Perkara Perdata. Sebelumnya mohon maaf, saya tidak menggunakan laptop karena kebetulan laptop saya sedang diservis. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang surat kuasa itu apa. Surat kuasa adalah surat yang di dalamnya berisikan segala pernyataan yang berkaitan dengan pernyataan pemberian kekuasaan atau wewenang dari seseorang pemberi kuasa kepada penerima kuasa, yaitu seorang yang diberi kuasa. Dalam memberikan kuasa kepada pihak lain, tentu diperlukan kepercayaan lebih dan diyakini mampu menjalankan wewenang serta tanggung jawab sesuai dengan apa yang tertera dalam surat kuasa tersebut. Sehingga dalam memberikan surat kuasa harus memberikan informasi sesungguhnya serta memilih orang yang dikuasakan dengan baik. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang cara pembuatan surat kuasa. Yang dimana pertama di sini tertera judul, dimana judulnya di sini ada surat kuasa. Di sini saya akan lalu di bawahnya ini adalah pemberi kuasa, dan pemberi kuasa ini kita jelaskan tentang identitasnya, baik dari nama, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, nik, agama, pendidikan, pekerjaan, dan alamat. Yang di sini adalah pemberi kuasa. Lalu di bawahnya ini di sini menjelaskan tentang penerima kuasa dengan identitasnya, pekerjaan, nama, alamat, lalu disebutkan dengan atau sebagai penerima kuasa. Selanjutnya, di sini harus tertera khusus, di mana surat ini adalah surat kuasa khusus, jadi harus ditulis dengan kata khusus. Lalu di bawahnya diperjelas dengan guna bertindak sebagai kuasa hukum dari pemberi kuasa untuk dan atas nama pemberi kuasa mewakili dan atau mendampingi sebagai penggugat dalam perkara perdata gugatan perceraian. Nah, di sini adalah identitas tergugat, yang dimana di sini dijelaskan tentang nama, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, nomor induk KTP, agama, pendidikan, pekerjaan, dan alamat. Lalu setelah itu di bawahnya dijelaskan tentang penerima kuasa sebagai kuasa hukum dikuasakan untuk, kita menjelaskan tentang surat kuasa ini, di mana isinya adalah menghadap Ketua Majelis Hakim atau pejabat-pejabat Pengadilan Agama Bandung, para pejabat pada instansi pemerintah maupun institusi swasta pada semua tingkat pangkat dan jabatan atau pihak-pihak lain yang terkait sehubungan dengan perkara tersebut di atas demi kepentingan pemberi kuasa. Lalu poinnya di sini adalah membuat, menandatangani dan mengajukan surat gugatan perceraian, menerima dan menandatangani surat panggilan atau riles, sidang, menghadiri persidangan-persidangan, mendampingi dalam proses mediasi, melakukan perdamaian baik di dalam maupun di luar persidangan, membuat, menandatangani, dan mengajukan replik, bukti-bukti surat dari saksi-saksi, menanggapi, menerima dan atau menolak jawaban, serta gugatan rekonvensi, duplik, bukti-bukti surat, saksi-saksi dan keterangan saksi-saksi dari tergugat maupun penggugat, rekonvensi, mengajukan kesimpulan, menghadiri pembacaan putusan dan atau penetapan, menerima dan menandatangani surat pemberitahuan isi putusan dan atau penetapan, memohon dan menerima turunan resmi putusan dan atau penetapan, memohon pelaksanaan putusan, eksekusi, atau menyerahkan segala pembayaran-pembayaran, membuat, menandatangani dan mengajukan, memberi, menerima dan atau menolak setiap surat-surat, dokumen-dokumen, akte-akte, dan tanda terima sehubungan dengan perkara tersebut di atas demi kepentingan pemberi kuasa. Lalu poin kedua, di sini dijelaskan tentang bertindak dengan pembuatan perbuatan lainnya tanpa ada dikecualikan asalkan tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehubungan dengan perkara tersebut di atas demi kepentingan pemberi kuasa.
Lalu jangan lupa di sini kita harus mencantumkan tentang hak yang diberikan kepada penerima kuasa. Sebenarnya dalam praktiknya terdapat 3 hak yang dapat diberikan kepada penerima kuasa. Namun di sini kita akan memberikan hak substitusi atau refund substitusi, yang dimana secara umum hak substitusi dapat diartikan sebagai hak si penerima kuasa untuk menunjukkan orang lain sebagai penggantinya, sebagaimana diatur dalam pasal 1803 KUH Perdata. Jika dalam surat kuasa tidak dimuat hak substitusi, maka penunjukan orang pengganti tersebut tidak sah. Lalu setelahnya di sini adalah kalimat penutup. Lalu jangan lupa di sini ada di mana tempat dan tanggal pembuatan surat ini, dan di sini ada tanda tangan penerima kuasa maupun pemberi kuasa. Lalu ditanda tangan dan dipakaikan materai agar surat ini sah. Baik, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.